Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih telah klik video ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar jaya insyaallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini ada satu kisah dari sahabat Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab teman-teman sekalian, seorang khalifah kedua setelah Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, jadi dalam satu buku diceritakan bahwasanya Umar ini termasuk daripada dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Jadi untuk urutan 52 teman-teman sekalian. Yang menulis ini orang kafir. Maka teman-teman sekalian, bahkan dalam satu ceritanya bahwasanya ada satu perkataan Umar ini terpampang di PBB teman-teman sekalian. Namun kata-katanya saya tidak begitu tahu. Jadi kisah kali ini teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Umar ini sebelum dia memeluk daripada agama Islam, maka kehidupannya itu mewah. Kehidupan yang mewah teman-teman sekalian. Kemudian perawakan daripada Umar ini begitu besar sehingga orang-orang yang melihat pada saat itu memang ketakutan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya ketika Umar menaiki daripada kudanya, maka kakinya itu bisa menyentuh tanah. Begitu besarnya Umar teman-teman sekalian. Maka kelebihan daripada Umar pada saat itu juga salah satu orang yang pandai daripada baca tulis, yang dimana pada saat itu masih kurang yang pandai dalam hal ini. Namun ketika dia telah memeluk agama Islam, mengikuti Nabi SAW, bersyahadat teman-teman, maka kehidupannya itu begitu sederhana. Begitu sederhana teman-teman. Ketika pun menjabat sebagai khalifah pun kehidupannya begitu sederhana, tidak menampakkan bahwasanya seorang khalifah. Maka kali ini teman-teman sekalian, ketika seluruh kota-kota telah ditaklukkan umat Islam, termasuk Yerusalem pada saat itu ditaklukkan, maka Umar bin Khattab ini mengutus satu orang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah ke Yerusalem untuk meminta kunci daripada Yerusalem. Setibanya Abu Ubaidah bin Jarrah ini ke Yerusalem untuk meminta kunci daripada Yerusalem, maka teman-teman sekalian, Heraklius yang pada saat itu yang menjabat, maka dia katakan, saya tidak akan memberikan kunci ini kalau bukan pemimpinmu yang datang ke sini. Maka Abu Ubaidah pun mengabarkan perkara ini ke Madinah. Sampailah perkara ini teman-teman sekalian di telinga daripada Umar. Maka Umar bermusyawarah pada saat itu. Ketika seluruh kota-kota telah ditaklukkan, banyak sudah kota yang dilakukan, maka Umar ini tidak pernah meninggalkan Madinah sebagai pemimpin. Tapi ketika dia bermusyawarah dengan orang-orang penasihat pada saat itu, maka salah satu penasihat pada saat itu katakan, tidak apa-apa engkau tinggalkan untuk perkara ini. Maka ditinggalkanlah Madinah teman-teman. Umar ini meninggalkan Madinah dan membawa satu pelayannya. Ketika perkara ini diketahui oleh penduduk Yerusalem, terutama pemimpinnya pada saat itu, maka Yerusalem ini pemimpinnya teman-teman sekalian telah menyediakan tempat yang begitu mewah, khusus untuk orang Islam tadi. Kemudian memanggil seluruh pejabat-pejabatnya, mengumpulkan seluruh komunitas-komunitas Yahudi, pastor-pastor pada saat itu, petinggi-petinggi Yerusalem untuk menyambut daripada Umar, pemimpin umat Islam pada saat itu. Bahkan teman-teman, dari gerbang daripada Yerusalem telah dihamparkan karpet merah selama sepanjang 2 kilo. Maka teman-teman, karena Umar ini berjalan bersama pelayannya, maka dalam perjalanan ini dia mengundi. Bahasanya setengah jalan Umar naik di onta, kemudian pelayannya yang menarik onta tadi. Setengah perjalanan berikutnya dia bergantian lagi. Hambanya tadi, pelayannya tadi ini naik di unta, kemudian Umar yang menarik daripada unta. Maka teman-teman sekalian, dalam perjalanan Umar radhiyallahu anhu ini tercebur dalam lumpur teman-teman sekalian. Jatuh dalam lumpur, sehingga baju yang dipakai tadi berlumur lumpur. Kemudian ternyata baju yang dipakai Umar ini mempunyai 17 daripada tambalan. Maka setengah perjalanan bergantian, tibalah teman-teman di hadapan daripada Yerusalem. Ketika telah berjalan di atas karpet merah, maka si pelayan tadi, karena pas
di karpet merah ini pelayannya ini mendapat gilirannya untuk naik di unta, dan Umar yang menuntun daripada unta tersebut. Maka sang pelayan katakan, wahai Amirul Mukminin, mungkin kali ini sudah saatnya engkau yang naik unta, bukan saya. Tapi teman-teman sekalian, Umar yang sangat bijaksana, sesuai dengan peraturan teman-teman sekalian, Umar katakan, kali ini masih giliran engkau. Melihat perkara ini teman-teman sekalian, yang pada saat itu memang sudah berada di sana Ubaidah bin Jarrah teman-teman sama Amr bin As yang menunggu khalifah. Maka melihat dengan pakaian daripada Umar yang penuh dengan lumpur dengan 17 tambalan. Kemudian setelah Umarnya sampai di Yerusalem, maka Abu Ubaidah bin Jarrah ini mendatangi daripada Umar dan membisikkan bahwasanya, wahai Umar, kenapa engkau ya Khalifah Mu'minin tidak memakai pakaian yang lebih baik daripada ini? Jadi maksud daripada Abu Ubaidah ini supaya wibawa sebagai kekhalifahan itu muncul. Wibawa sebagai kekhalifahan itu muncul dan akan menaikkan derajat orang Islam. Tapi kesederhanaan daripada Umar ini teman-teman sekalian, dinasihati dari Abu Ubaidah bin Jarrah, maka Umar bin Khattab ini kembali menasihati Abu Ubaidah. Dia katakan, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, sesungguhnya kemuliaan kita ini ada pada Islam dan iman. Kalau kita mencari kemuliaan di tempat lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Termasuk mencari kemuliaan dari penampilan, mencari kemuliaan dari status, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Maka teman-teman sekalian, setelah Umar masuk di Yerusalem, kemudian pemimpinnya memberikan kunci kepada Umar, maka pastor-pastor pada saat itu membawa daripada Umar berkeliling Yerusalem dan masuk dalam gereja juga untuk melihat daripada keadaan gereja pada saat itu. Maka ketika dia keliling-keliling, pastor juga menceritakan sejarah Yerusalem teman-teman sekalian. Maka tibalah waktu zuhur, azan dikumandangkan, maka pastor ini katakan, wahai Amirul Mukminin, sebaiknya engkau sholat duhur saja di sini. Maksudnya di dalam gereja tadi teman-teman sekalian. Ini suatu kehormatan kata beliau. Kata pastor tadi, suatu kehormatan jika engkau sholat dalam sini. Maka teman-teman, ilham dari Allah Subhanahu wa taala katakan, Umar mengucapkan bahwasanya, saya tidak mau sholat di sini. Jangan sampai saya sholat di sini, maka umat-umat generasi akan selanjutnya akan menganggap bahwa gereja ini bisa tempat sholat atau masjid teman-teman sekalian. Maka dengan itu teman-teman sekalian, Umar bin Khattab keluar gereja. Kemudian teman-teman, di samping daripada gereja itulah Umar bin Khattab ini sholat. Maka setelah itu teman-teman, 400 tahun setelahnya itu betul dibangun daripada masjid saat itu yang bernama Masjid Umar teman-teman sekalian. Maka itulah tadi teman-teman kisah daripada kezuhudan daripada Umar radhiyallahu menghadapi para raja tidak terkesan teman-teman sekalian. Inilah baru kita contoh, bukan hanya teman-teman sekalian kewibawaan Nabi SAW, kewibawaan daripada Rasulullah. Umar pun mempunyai pelajaran tersendiri di dalam. Semoga kisah ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum.